Pengurus wanita dan pelayan wanita lainnya tertawa pelan, seketika wajah Hyuna langsung memerah. Pria ini ternyata mengetahui rahasia kecilnya, bahkan pria itu juga tahu kapan dirinya mendapatkan bulanannya. Kamu, Hyuna menunjuk tuan muda dengan marah, tapi tuan muda Leng hanya tersenyum hangat dengan raut seperti mengatakan, kamu tidak perlu tersentuh, ini sudah seharusnya kulakukan. Hyuna menggertakkan giginya, membalikkan tubuh menunjuk pengurus wanita. Kalian semua keluar, ada hal yang perlu aku bicarakan empat mata dengan tuan muda kalian. Pengurus wanita hanya tersenyum, tapi tetap berdiri di sana dan tidak bergerak sedikit pun, hingga Steve Leng mengibaskan jari panjangnya dengan anggun, barulah pengurus wanita itu membawa para pelayan keluar dari sana. Setelah semuanya pergi, Hyuna segera mendekat ke arah Steve Leng dan bertanya, kenapa kamu menculikku ke sini? Steve seperti tidak siap, langsung berdiri dengan tidak stabil. Kedua orang itu langsung terjatuh bersamaan ke atas karpet yang tebal. Hyuna menindih di atas tubuh kuat pria itu, wajah mereka saling berhadapan, bahkan mereka bisa saling melihat gerakan bulu mata mereka dengan begitu jelas. Harus diakui, berada dengan jarak yang begitu dekat dengan wajah setampan ini adalah hal yang sangat menguji hatinya. Jantungnya berdetak cepat, tapi tangan tuan muda bergerak ke atas mengusap wajah tembemnya, lalu tersenyum penuh dengan kemenangan. Baru beberapa hari tidak bertemu kamu sudah ingin memakanku hingga seperti ini. Jangan terburu-buru, malam ini aku milikmu. Kamu bebas ingin bagaimana memakanku. Kamu, Hyuna yang digoda kali ini telinganya memerah, lalu berteriak dengan keras, dasar mesum. Mengangkat kepalan tangan dan mengayunkannya, tapi tangan tuan muda menangkapnya dengan cepat. Hyuna memberontak, tapi tetap tidak terlepas, akhirnya dia berteriak, lepaskan. Tatapan tuan muda terlihat tidak bersalah. Jika aku melepaskanmu begitu saja, maka aku tidak memiliki harga diri sama sekali, ucap tuan muda Leng. Kalau berani, jangan lepaskan selamanya, ucap Hyuna. Gadis imut itu kembali masuk ke dalam jebakan tuan muda Leng begitu saja. Ini kamu sendiri yang mengatakannya. Tuan muda tersenyum licik, bersiap memberikan ciuman sebagai hadiah. Hyuna langsung menolehkan kepalanya untuk menghindar. Kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Lepaskan aku. Hyuna menjerit. Senyuman penuh kemenangan tuan muda semakin lebar. Tenang saja, aku bersikap tidak tahu malu hanya padamu. Kamu bilang tidak ingin dilepaskan, maka aku tidak akan melepaskanmu. Tidak hanya tidak melepaskan, tuan muda Leng bahkan membalikkan tubuhnya, membuat tubuh Hyuna berada di bawahnya. Pria selalu menyukai posisi ini. Hyuna berusaha memberontak dengan menggerakkan kaki dan tangannya tapi tidak membuahkan hasil. Tuan muda Leng seperti gunung yang tidak bergerak sama sekali. Pria ini terlihat kurus, tapi sebenarnya tubuhnya penuh dengan otot. Hyuna akhirnya menyerah untuk memberontak dan hanya bertanya padanya. Kamu ini tidak waras atau mesum? Kenapa menculikku ke sini? Sebenarnya apa tujuanmu? Jangan bilang kalau kamu jatuh cinta pada pandangan pertama denganku. Pria tampan dan kaya sepertimu pasti bisa mendapatkan wanita apapun. Kenapa malah ingin menikahi gadis biasa sepertiku? Tidak disangka ternyata IQ-mu normal juga. Kamu memang sangat biasa. Tuan muda Leng menyunggingkan bibirnya. Hehehe, Hyuna mulai tertawa dengan polos seperti seekor kelinci putih. Tiba-tiba, sepasang lututnya terangkat dan menendang perut tuan muda Leng. Tuan muda Leng langsung membungkukkan tubuhnya. Hyuna mengambil kesempatan ini untuk keluar dari tindihan tubuhnya. Kedua kakinya mengunci leher tuan muda Leng. Seketika tubuhnya berada di atas punggung pria itu, lengannya juga mengunci leher tuan muda. Serangkaian gerakan ini terlihat begitu luwes dan lincah, jika tidak melihat secara langsung.
Tidak akan percaya kalau Hyuna yang imut seperti kelinci putih ternyata seekor singa liar. Luar biasa, ternyata Tuan Muda Leng masih bisa memuji gerakan Hyuna. Terima kasih, aku sabuk hitam taekwondo, ucap Hyuna dengan bengis. Dia mengira nyawa pria itu sudah di tangannya. Lalu kamu mau apakan aku? Tanya Tuan Muda Leng. Ternyata di tatapan Tuan Muda ada syarat menggoda. Aku telah menemanimu bermain selama beberapa hari, seharusnya kamu sudah puaskan. Hyuna menunjukkan sifat buruknya. Karena kamu tidak mengatakan yang sejujurnya padaku, aku juga tidak akan memaksamu. Lagi pula selama kamu berada di tanganku, aku juga bisa pergi. Apa kamu begitu ingin meninggalkanku? Tatapan Tuan Muda Leng seperti kolam yang dingin, begitu jernih hingga bisa melihat dasarnya, tapi begitu tenggelam baru menyadari jika itu sangat dalam dan tak berdasar. Pria itu tersenyum kecil, syarat akan sarkasme. Apa aku tidak melebihi Ziko? Jangan mengalihkan pembicaraan, Hyuna mengeritkan dahinya. Lagi pula sahabat kecilmu itu sudah menikahi kekasih barunya. Apakah kamu tidak ingin menikahi suami yang lebih unggul darinya? Pria unggul sepertiku ini sangat susah dicari. Suara merdu Tuan Muda Leng yang seperti alunan biola itu berdengung pelan di telinga Hyuna yang perlahan-lahan menyentuh hatinya. Niatmu memang sangat baik, tapi ini urusanku, tidak ada hubungannya denganmu. Hyuna tidak berniat mengatakan omong kosong lagi dengan Tuan Muda Leng, langsung memerintah. Bangun, aku mau pergi dari sini. Pergi dari sini dan mencari Ziko. Dia sudah menjadi suami orang, apa dia tidak memberitahumu? Dia telah membawa istrinya untuk bulan madu. Kolam dingin di mata Tuan Muda Leng telah terbentuk lapisan es, tanpa sadar suhu di dalam kamar turun beberapa derajat.